Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Indah Saputri dari kelas FA 201B dengan NIM 2001014. Program studi D3 Farmasi, Akademi Farmasi Cendekia Farma Husada, Bandar Lampung. Di sini saya akan mereview jurnal demi untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nisfi Ramdini, Magister Sains. Jurnal yang akan saya review berjudul Isolasi dan Uji Aktivitas Antimikroba Bakteri Endofit dari Daun Salam atau Syzygium polyanthum Way, yang disusun oleh Irdawati, Linda Advinda, dan Fitri Anggraini. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini karena isolasi bakteri endofit dapat memproduksi metabolit sekunder dari tanaman inangnya yang merupakan peluang besar di masa mendatang, sehingga Indonesia dapat meminimalisir import antibiotik, dan karena Indonesia juga merupakan negara yang memiliki biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang tinggi, serta memiliki kawasan hutan hujan tropis yang luas, sehingga hal ini merupakan satu kelebihan dalam pencarian sumber-sumber bioaktif. Selanjutnya, apa sih bakteri endofit itu? Bakteri endofit adalah bakteri yang hidup di jaringan tanaman inang tanpa menyebabkan gejala-gejala penyakit, bersifat tidak patogen bagi inangnya, dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan metabolit sekunder. Bakteri endofit dapat ditemukan di berbagai jaringan tanaman, di antaranya pada biji, buah, batang, umbi, akar, dan daun, tetapi tidak menyebabkan penyakit pada tanaman. Tanaman yang dibahas pada kesempatan ini untuk penelitian bakteri endofit adalah tanaman salam. Bagian yang digunakan bagian daun, karena daun salam berfungsi sebagai antibakteri dan anti jamur. Beberapa bakteri endofit yang mampu menghasilkan produk antimikroba antara lain bakteri endofit Bacillus polymixa yang merupakan hasil isolasi dari tanaman anuma yang memiliki manfaat sebagai anti malaria. Sedangkan bakteri endofit yang berpotensi sebagai enzim silanase merupakan isolasi tanaman dahlia adalah bakteri Pseudomonas tetzeri, Actinobacter anthratus, dan Pseudomonas sapacea, serta masih banyak tanaman lainnya yang termasuk hasil dari bakteri endofit. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan mengisolasi dan menguji aktivitas antimikroba bakteri endofit dari daun salam atau Syzygium polyanthum Way. Alat yang digunakan autoklaf, inkubator, Erlenmeyer, Bunsen, cawan Petri, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, beker glass, pinset, neraca analitik, handscoon, jarum inokulan atau jarum Ose, spatula, drill glass, pipet tetes, sentrifug, vortex, jangka sorong, kaca objek, serta kaca penutup. Bahan yang digunakan daun salam, medium Na atau nutrien agar, biakan Escherichia coli, alkohol 70%, kertas cakram, kain kasa, kertas label, aluminium foil, tisu, aquades, air rendaman jagung 3%, sukrosa 3%, CaCO3 0,5%, FeSO4 0,1%, MgCl2 0,2%, ZnSO4 0,01%,
H2SO4 1%, BaCl 21%, NaCl 0,85%, dan yang terakhir set pewarnaan gram. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian yang mencakup hal yang pertama dilakukan adalah sterilisasi alat, yaitu dengan membungkus semua alat yang telah dicuci dan dikeringkan dengan menggunakan kertas. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik, lalu disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 psi selama 15 menit. Untuk alat yang tidak tahan panas tinggi disterilisasi dengan alkohol 70%. Yang kedua, pembuatan medium Na. Tahap pertama, Na ditimbang sebanyak 20 gram dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 1000 ml. Kemudian ditambahkan aquades sampai volume 1000 ml. Setelah itu medium dipanaskan sampai mendidih dan setelah dingin ditutup dengan kapas dibalut dengan aluminium foil. Tahap terakhir kemudian disterilisasi dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 psi selama 15 menit. Selanjutnya yaitu pembuatan medium produksi antimikroba. Medium produksi antibiotik yang dibuat dengan komposisi air rendaman jagung 3%, sukrosa 3%, CaCO3 0,5%, FeSO4 0,1%, MgCl2 0,2%, dan ZnSO4 0,01%. Setelah itu ditambahkan aquades sebanyak 50 ml pada Erlenmeyer 150 ml. Kemudian disterilisasi di autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 psi selama 15 menit. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Yang pertama dilakukan pengambilan sampel daun salam dengan cara memetik daun salam sebanyak 3 helai dari daun teratas pucuk yang tidak rusak. Kemudian cuci dengan aquades, natrium hipoklorit atau baklin selama 5 menit dan bilas dengan alkohol selama 30 detik dan tahap terakhir dicuci dengan aquades. Setelah itu daun yang telah dibersihkan dipotong dengan ukuran 2 cm x 2 cm. Tahap kedua yaitu isolasi bakteri endofit dengan cara pertama-tama tuangkan medium Na yang telah dicuci ke dalam cawan Petri. Setelah medium padat, masukkan daun salam yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya diinkubasi selama 2-3 hari. Setelah ada bakteri yang tumbuh bertahap, dimurnikan satu persatu. Tahap selanjutnya perbanyakan dan pembuatan suspensi bakteri S. aureus. Yang pertama, bakteri Escherichia coli dimasukkan pada medium Na di dalam tabung reaksi. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Sebanyak 1 oz biakan bakteri Escherichia coli diambil dari medium Na. Kemudian disuspensikan ke dalam NaCl 0,85% sama dengan standar larutan McFarland dengan skala 0,5. Untuk standar kekeruhan McFarland dibuat dengan cara 0,5 larutan BaCl 21% ditambahkan dengan 9,5 ml H2SO4 1%. Selanjutnya pewarnaan gram. Prosedur pewarnaan gram yaitu dengan cara membuat apusan dari masing-masing isolat bakteri dari hasil isolasi, kemudian diteteskan aquades di bagian tengah kaca objek sebanyak 1 tetes. Setelah itu biakan bakteri diambil dengan jarum Ose dan dicampurkan dengan aquades yang ada pada kaca objek.
Kemudian biarkan disebarkan dan dibuat campuran tipis dan merata pada suatu area dengan diameter 1 cm. Apusan dibiarkan kering di udara dan dilewatkan 2-3 kali di atas bunsen. Selanjutnya apusan digenangi dengan kristal violet dan dibiarkan selama 1 menit. Kemudian dicuci dengan air mengalir. Setelah itu apusan digenangi kembali dengan lugol dan dibiarkan 1 menit. Selanjutnya dicuci dengan air mengalir. Kemudian apusan dilunturkan dengan menggunakan etil alkohol 95%, setetes demi setetes hingga kristal violet tidak ada lagi yang mengalir dari apusan. Kemudian cuci dengan air mengalir. Selanjutnya apusan diwarnai dengan pewarna safranin selama 45 detik, kemudian dicuci dengan air mengalir. Langkah terakhir, prosedur pewarnaan gram adalah apusan dikeringkan dengan kertas saring, setelah itu diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya produksi antimikroba. Bakteri endofit diinokulasikan sebanyak 1-2 oz pada medium produksi antimikroba. Kemudian diinkubasi pada suhu kamar selama 24 jam. Setelah itu larutan disentrifugasi pada 5000 rpm selama 15 menit. Yang terakhir, supernatan yang diperoleh dari uji potensi antimikrobanya. Selanjutnya, uji aktivitas antimikroba dilakukan dengan metode kertas cakram. Yang pertama, disediakan medium Na pada cawan Petri. Setelah membeku, diinokulasikan 0,1 mili suspensi Escherichia coli, kemudian diratakan dengan drill glass. Kemudian celupkan kertas cakram ke dalam supernatan, kering, anginkan, dan diletakkan di atas medium Na. Lalu diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. Kemudian diameter hambatan yang terbentuk diukur dengan jangka sorong. Selanjutnya pengamatan. Yang dilakukan pengamatan morfologi atau makroskopis dan mikroskopis koloni bakteri yang didapatkan dari hasil isolasi bakteri endofit. Selanjutnya, teknik analisa data menggunakan data deskriptif, yaitu mengisolasi dan menguji aktivitas antimikroba bakteri endofit pada daun salam. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, isolasi bakteri endofit pada daun salam atau Syzygium polyanthum Moe. Hasil isolasi bakteri endofit dari daun salam ditemukan 11 isolat yang menunjukkan karakteristik morfologi yang berbeda-beda, yang dibedakan dari bentuk, tepian, elevasi, dan warna koloni bakteri. Hal ini karena mikroba ini tumbuh di dalam jaringan tanaman yang satu tentunya berbeda dengan tanaman lainnya. Maka tempat hidup mikroba juga sifatnya sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dari masing-masing mikroba. Pada penelitian ini didapatkan isolat lebih sedikit dibandingkan dengan isolat dari obat sambung nyawa yang didapat 38 isolat. Hal ini sesuai bahwa bakteri endofit pada satu tanaman inangnya umumnya terdiri atas beberapa genus dan spesies. Keragaman bakteri endofit dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan tanaman, khususnya kondisi tanah. Selanjutnya, uji aktivitas antimikroba dari daun salam. Isolasi bakteri endofit pada daun salam diperoleh 5 isolat bakteri endofit penghasil antimikroba yang membentuk zona hambat terhadap bakteri Escherichia coli. Senyawa yang terdapat di daun salam mempunyai potensi sebagai antimikroba. Senyawa antibakteri yang terkandung di daun salam. Yang pertama, tanin adalah senyawa astringen yang memiliki rasa pahit dari gugus polifenolnya yang dapat mengikat dan mengendapkan atau menyusutkan protein. Yang kedua, flavonoid merupakan senyawa polar yang mudah larut dalam pelarut polar
seperti etanol, metanol, butanol, dan aseton. Pada daun salam memiliki efek antiinflamasi, merangsang pembentukan kolagen, melindungi pembuluh darah, antioksidan, dan antikarsinogenik. Yang terakhir yaitu minyak atsiri. Kandungan minyak atsiri yang terdapat pada daun salam adalah sitral dan eugenol yang berfungsi sebagai anestetik dan antiseptik. Mekanisme senyawa antibakteri daun salam. Yang pertama, mekanisme dari tanin. Sebagai antibakteri dengan merusak membran sel bakteri, senyawa astringen tanin dapat menginduksi pembentukan kompleks ikatan tanin terhadap ikatan ion logam yang dapat menambah daya toksisitas tanin. Yang kedua, mekanisme dari flavonoid. Sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu keutuhan membran sel bakteri. Yang terakhir yaitu mekanisme dari minyak atsiri yang mengganggu enzim yang membantu pembentukan energi sehingga menghambat pertumbuhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.